4 Februari 2019 sebagai pernyataan tanda tangan persaudaraan manusia, sehingga tanggal 4 Februari itu telah ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai International Day of Human Fraternity atau Hari Internasional Persaudaraan Manusia. Basyariah, persaudaraan sesama manusia. Manusia sebagai anak cucu Nabi Adam yang satu dengan yang lain, yang kemudian bertebar di seluruh pelosok dunia ini, dari seluruh permukaan bumi ini, menempati untuk hidup bagaimana manusia bisa hidup damai dan berdampingan. Yang dalam momentum Hari Persaudaraan Manusia ini, kita tetap yakin bahwa calon presiden ada 3, 1, 2, dan 3. Keseluruhannya sudah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Pemilu, dalam Undang-Undang KPU. Dengan persyaratan itu semuanya sudah NKRI harga mati. Ketiga pasangan calon adalah orang yang terbaik yang ada saat ini, yang dimiliki oleh negeri ini, yang salah satu diantaranya akan memimpin negeri ini 5 tahun ke depan. Artinya apa? Ini adalah sebuah Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi man irtadah. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. فقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا Inna akramakum indallahi atqakum. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Dengan pesan takwa yang telah Allah tegaskan di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 102, dengan panggilan hai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan jangan sekali-kali kamu mati kecuali kamu mati dalam keadaan muslim. Pada tanggal 1 Februari kemarin, Dirjen Bimas Islam Profesor Kamarudin telah menandatangani surat edaran untuk ditujukan kepada khotib Jumat hari ini dari Sabang sampai Merauke untuk membahas dan mengangkat topik tentang persaudaraan manusia. Hal itu sebagai kelanjutan apa yang telah ditandatangani Grand Sheikh Al-Azhar Syekh At-Thayyib dengan pemimpin tertinggi Gereja Katolik, yaitu Paus Fransiskus, pada tanggal 4 Februari 2019 sebagai pernyataan tanda tangan persaudaraan manusia, sehingga tanggal 4 Februari itu telah ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai International Day of Human Fraternity atau Hari Internasional Persaudaraan Manusia. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Persaudaraan yang kita kenal
ada ikhwanul bashar, ikhwanul muslimin, persaudaraan sesama muslim. Yang kedua, ikhwanul wataniyah, persaudaraan sebangsa dan setanah air. Dan yang ketiga adalah ikhwanul basyariyah, persaudaraan sesama manusia. Manusia sebagai anak cucu Nabi Adam yang satu dengan yang lain, yang kemudian bertebar di seluruh pelosok dunia ini, dari seluruh permukaan bumi ini, menempati untuk hidup bagaimana manusia bisa hidup damai dan berdampingan. Terlebih lagi, hari ini adalah tanggal 2 Februari 2024, yang 12 hari lagi akan terhelatkan pemilihan umum, memilih legislatif, DPR RI, DPR provinsi, DPR kabupaten, sekaligus pilihan presiden. Ada satu hal yang dalam momentum Hari Persaudaraan Manusia ini, kita tetap yakin bahwa calon presiden ada 3. 1, 2, dan 3. Keseluruhannya sudah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Pemilu, dalam Undang-Undang KPU. Dengan persyaratan itu semuanya sudah NKRI harga mati. Ketiga pasangan calon adalah orang yang terbaik yang ada saat ini, yang dimiliki oleh negeri ini, yang salah satu diantaranya akan memimpin negeri ini 5 tahun ke depan. Artinya apa? Ini adalah sebuah pesta demokrasi. Namanya pesta, semuanya harus bergembira. Tidak ada yang takut, tidak ada yang kemudian merasa mengintimidasi dan diintimidasi. Semuanya berpesta, bersenang, bergembira untuk berdemokrasi. Sehingga satu hal, siapapun yang didukung, apapun pilihannya, tetap bahwa NKRI tetap harga mati. Jangan sampai terjadi seperti pemilu tahun 2014 dan 2019, umat terbelah menjadi 2 golongan yang sampai detik ini belum habis pengaruhnya itu. Karena itulah, melalui momentum Hari Internasional Persaudaraan Manusia ini, Allah mengingatkan kita semua di dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 13, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Allah memanggil dengan kalimat ya ayyuhan nas, wahai manusia, inna khalaqnakum min dzakarin, sesungguhnya aku telah menciptakan kamu min dzakarin, dari laki-laki, wa untha, dan perempuan, wa ja'alnakum, dan aku jadikan kamu semua syu'uban wa qabaila, bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Ada 2 kalimat. Yang pertama adalah inna khalaqnakum. Allah sudah pasti menciptakan manusia itu adalah dari golongan manusia yang laki-laki dan perempuan. Dan kemudian dilanjutkan dengan wa ja'alnakum. Antara khalaqna itu adalah takdir Allah yang sudah pasti. Aku jadikan kamu bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Ini membutuhkan proses. Proses apa? Lita'arafu, agar kalian semua adalah saling mengenal satu dengan yang lain. Tapi ingat, dalam ayat ini Allah menegaskan inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Bukan orang yang paling kaya, bukan orang yang paling tinggi kedudukan jabatan keduniaannya, bukan orang yang menguasai dunia ini, yang seakan-akan semuanya adalah ada dalam genggamannya. Dan ini digambarkan seperti manusia ketika lahir. Manusia lahir itu, seluruh bayi yang lahir itu pasti tangannya menggenggam. Apa maknanya menggenggam? Menggenggam seakan-akan seluruhnya menjadi miliknya. Seakan-akan bahwa tidak ada orang yang paling hebat kecuali dirinya. Seakan-akan itu adalah sebuah karakter dan fitrah serta tabiat manusia, ingin menguasai segala-galanya. Tapi ketika manusia sudah meninggal, tidak ada satupun tangannya menggenggam. Semuanya adalah terbuka. Artinya apapun yang digenggam semuanya akan lepas. Yang ada adalah amal ibadahnya. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah.
Karena itulah Allah mengingatkan kita semua di dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 103, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan berpegang teguhlah kalian dengan tali agama Allah seluruhnya, wala tafarraqu, dan janganlah kalian bercerai-berai. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fasbahtum bi ni'mati ikhwana. Dan ingatlah akan nikmat Allah yang Allah berikan kepadamu. Id kuntum a'da'an, ketika kamu semua bermusuh-musuhan, fa'alafa baina qulubikum, maka kemudian Allah melembutkan di antara hati kalian, fa'asbahtum, dan Allah menjadikan kamu semua binikmatihi ikhwana, dengan nikmat Allah, nikmat hidayah Allah, nikmat rahman Allah, nikmat Allah latifun khabir, ikhwana, kalian semua menjadi bersaudara. Wa kuntum ala syafa hufratin minan nar, dan ingatlah ketika kamu sama berada di bibir jurang minan nar, dari api neraka, fa'anqadzakum minha, maka kemudian Allah menyelamatkan kamu semua. Ayat ini adalah menceritakan ketika umat Rasulullah SAW dihadapkan pada pertikaian, permusuhan, dan disitulah kemudian Allah mengingatkan lewat ini bahwa dulu di Madinah ada suku Aus dan Khazraj yang secara turun-menurun saling membunuh, saling menganiaya, saling mengintimidasi, saling menyakiti. Dan kemudian datanglah risalah Islam yang kemudian ada Bai'atul Aqabah yang utusannya dari kaum Aus dan Khazraj, yang kemudian mereka dipertemukan sebagai ikhwanul muslimin, saudara sesama muslim, sehingga permusuhan yang terjadi bertahun-tahun secara turun-temurun itu kemudian berbalik menjadi kelembutan persaudaraan. Maka apa yang dapat kita petik pada kesempatan ini adalah bagaimanapun juga kita tetap berdoa, mudah-mudahan pemimpin yang terpilih pada tanggal 14 Februari nanti, legislatif yang terpilih pada tanggal 14 Februari nanti adalah orang-orang yang berada dalam ridha Allah. Pesan saya, berdoalah kepada Allah. Paling tidak berdoa minimal dengan baca Fatihah. Mohon hidayah kepada Allah agar siapapun yang terpilih adalah orang yang terbaik, yang senantiasa amanah membawa kemajuan bangsa dan negara ini ke depan lebih maju, lebih bagus di tengah-tengah bangsa-bangsa yang ada di dunia ini. Dan sehingga mudah-mudahan Indonesia tetap menjadi suri tauladan sebagai negeri yang baldatun thayyibatun warabun ghafur, yang terkenal dengan ramahnya, yang terkenal dengan santunnya. Dan mudah-mudahan ke depan Indonesia mampu menjadi bangsa yang besar, bangsa yang hebat di tengah-tengah percaturan dunia internasional. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim innahu wal ghafurur rahim.